Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol sedikit dengan Abe. Siapa tuh Abe? Beta belum menikah, pasti akan hadapi ini. Jadi kesempatan kali ini sebenarnya bukan syutingnya di tempat atau di ruang dia ya, karena mungkin terlalu basi, tapi memang sekarang anti mainstream lah ya. Jadi habis siaran ya mendingan langsung aja ngobrol. Sebenarnya udah lama banget, dalam hitungan minggu lah ya, berita ini sudah tersiar banyak banget bahwa lahirlah sutradara jenius. Jenius, sutradara yang Kakak beta pulang. sutradara yang dahsyat banget, yang benar-benar sebenarnya patut kita memberikan dukungan, patut memberikan support yang full. Sering ketemu sebenarnya, mungkin di vlog-vlog lainnya tuh sudah pernah aku sempatkan muncul dengan Abe, dan kali ini langsung ngomong dengan Abe. Nah, Be sebenarnya penasaran kenapa dari waktu yang lu pergunakan untuk hidup, lu membuang waktu lu 3 tahun hanya untuk mengikuti Nokas dan keluarganya. Apa ya? Beta kadang-kadang sampai bingung kembali sih, kenapa sih milih jalan ini di saat teman-temannya beta ya, khususnya kawan kuliah dong sukses dengan ini gitu. Tapi beta pikir ya ini apa ya? Mungkin ini dia pilihan, ini cara beta untuk menyampaikan sesuatu tentang apa yang beta rasa, apa yang ingin orang lain lihat, kayak gitu. Jadi bener-bener lu pengen nggak hanya hidupnya Abe, tidak hanya untuk Abe sendiri, tapi untuk orang lain juga. Iya, Jangan iya beta sekali bilang ketika ditanya teman-teman Tempo kemarin juga, ya katanya hidup bukan untuk ketemu diri gitu. Katanya hidup dengan komunitas sosial yang sangat besar, sangat banyak, dan bisa hidup dan bernapas saja, harus punya sumbangsi terhadap perubahan, sekecil apapun itu. Jawabannya puitis sekali. 3 tahun bukan hanya soal membuang waktu, tapi juga membuang it's all about the money. It's all about the money. Bisa lu kasih gambaran gak sih Om Eps berapa misalnya nominalnya deh? Karena ruang dia itu dia tidak pengen ada yang ditutup-tutupi. Dia pengen semua belak-belakan. Jadi kalau bisa orang Setajam silet. Kalau kita bicara soal nominal, kisaran deh. Kalau sampai pos produksinya lumayan mahal, terutama nanti di distribusi ke festival-festival dan distribusi ke komunitas-komunitas untuk pemutaran ya. Kalau kisaran yang pasti sudah sampai 100 juta kemahalan. 50-an mungkin. 50-an ya. Yang pasti sudah mahal lah. Karena sebenarnya ini Nokas ini kan lu sering cerita ke beta kalau Nokas ini adalah cerita tentang Belis. Iya. Presentasi. Tadi lu bilang tidak hanya Belis, tapi ngomong soal banyak lagi yang nilai-nilai lainnya. Iya. Banyak ngomong soal Nokas ini adalah sebuah film dengan kompleksitas masalah yang tinggi. Iya. Nah, porsi Belis itu ada di berapa persen? Sebenarnya roh dari film Nokas adalah usaha dia untuk menikahi pacarnya. Porsi Belis berapa persen ya? Belis sekitar 40-an persen lah mungkin, karena keseharian mau ngomong tentang cinta, tentang keluarga, makan beberapa persennya gitu. Tapi dia mengambil porsi yang banyak. Luar biasa. Jadi sebenarnya dulu aku waktu itu pernah sempat ke Sumba, jalan-jalan ke Sumba, dan memang bukan hanya di tanah Sumba ya yang kenal dengan ikatan Belis yang sangat tinggi, tapi mungkin hampir satu daratan NTT ini memiliki problematika Belis yang sangat tinggi, karena yang kadang menurut aku sebenarnya ada pronya, ada kontranya. Tapi itulah, kita hidup di masyarakat yang berbudaya seperti ini ya, mau tidak mau hal-hal seperti itu menjadi konsekuensi kita dalam berbudaya. Mau kita terima atau tidak terima ya, itu adalah kenyataan. That's life gitu loh. Benar-benar tidak akan keluar dari situ, benar. Nah, apakah Nokas sendiri yang mengalami masalah dan Belis, ataukah kehidupan pribadimu juga? Ini vlog ini judulnya apa, bro? Ataukah lu sebenarnya ini adalah sebuah film yang mencerminkan diri lu sendiri? Beta belum menikah, pasti akan hadapi ini. Dari kacamata Abe sendiri, ini sebenarnya menjadi masalah bersama nggak sih kaum muda sendiri? Beta sudah tahu teman-teman di daerah lain ya. Tapi kalau orang NTT, kata akan menjumpai ini setiap hari gitu. Ada keluarga yang nikah, ada teman yang nikah, mungkin akan menghadapi persoalan seperti ini akan sangat banyak. Dan beta justru bisa menutup bahwa
beta soalnya akan mengalami ini, beta pasti akan mengalami ini, entah nanti solusinya seperti apa, mendukung atau menolak dan lain sebagainya. Makanya ya beta sempat berpikir bahwa ya persoalan Belis nih karena aneh. Katong sudah tahu dia masalah, katong tahu bahwa masalahnya ada di sini loh. Menemukan solusi yang kemudian menjadi apa bersama itu agak sulit. Makanya film Nokas bisa menjadi pemicu untuk kita mendiskusikan bersama ini, mendiskusikan bersama tentang persoalan ini. Setelah kita mendiskusikan soal Belis ini, dari AB sendiri ada ini nggak, Be? Lo ada merasa bahwa, wih nanti beta akan dapat banyak cercaan setengah mati dari para kaum-kaum konservatif yang memikirkan bahwa ini film harus dijegal, ini film tidak boleh diputar karena film ini membuat anak muda menjadi tidak berbudaya. Ada sih, sebenarnya katong sempat berpikir tentang itu, pasti ada. Ya namanya pro dan kontra tentang satu kebudayaan, terutama budaya perkawinan di NTT ini pasti akan ada gitu. Ya beta harus siap dengan itu. Beta siap untuk berproduksi dengan waktu lama loh. Masa hanya untuk dapat caci maki selama beberapa minggu sana bisa. Jadi selalu siap dengan Selalu siap ya. Sejauh ini apakah sudah ada? Mulai ada selentingan itu ataukah yang mungkin kalau sejauh ini di masyarakat NTT sendiri ya, masyarakat NTT sendiri beta merasakan sebenarnya mungkin karena belum menonton filmnya, jadi memang belum ada bentuk dukungan, lebih banyak bentuk apresiasinya ketimbang itu. Tapi ya beta selalu berharap bahwa film ini kemudian akan didiskusikan oleh masyarakat luas. menurut beta ini film kayaknya Bem dalam hati tuh kayak merasakan ada soul, ada arwah-arwah yang akan mengentayangi film ini. Film ini akan menjadi kalau benar-benar beta harus membuktikan, artinya kalau benar-benar film ini membuat orang seperti histeris saat nonton film terdekat yang baru-baru Aisyah mungkin, atau film Jagal, film yang sejenisnya yang buat beta, wow, ini berarti sutradara fenomenal sebenarnya lahir juga dari tanah NTT ini. Oke, pulang ya. Dari ini tuh lu pengen apa sih sebenarnya? Cita-cita tertinggi lu sebenarnya selain untuk membuat film ini, ada nggak cita-cita tertinggi lainnya? Iya, beta sadar bahwa ketika katong pertama kali kirimkan film ke festival, katong akan bernafsu untuk festival yang jauh lebih beken, jauh lebih keren, jauh lebih ini pasti ada. Dan tapi itu ya bukan tujuan lah gitu. Yang pasti beta sangat berkeinginan untuk berbagi cerita, berbagi pengalaman, berbagi tentang keresahan, ketidaknyamanan, bahkan ketidakpuasan terhadap satu keadaan lewat film gitu. Dan itu akan selalu beta berbagi. Niatan lah. Katong ketika pikir bahwa mau buat sesuatu ya buat saja, tabrak saja gitu. Jangan pernah merasa bahwa katong ini tertinggal, katong ini terbelakang. Sekali lu punya perasaan itu, lu sana akan pernah bangkit. Katong bisa sama dengan orang lain. Oke, seperti biasa, thank you semuanya buat yang udah nonton. Jangan lupa untuk yang ada jempolnya di situ di bawah mungkin bisa ditekan. Itu support jempol kalian tuh memberikan support positif yang nyata kepada AB Maya yang di samping ini. Ini promo film. Ini juga promo, artinya kalian sudah nonton dan kalian setuju dengan AB, artinya kalian setuju dengan apa yang AB omong bahwa kita juga harus punya semangat untuk berjuang. Kita tidak boleh kalah dari orang lain. Dan jangan lupa setelah like, di komen di bawah ada masukan untuk AB, ada yang pengen nonton mungkin, ada yang mau titip salam, ada yang mau kritik atau ada yang pengen tanya-tanya. Bahas tentang solusi Belis boleh. Jadi ini vlog tentang Belis. Oke, setelah itu dan jangan lupa seperti biasa ada tombol subscribe, diklik tombol subscribe-nya dan oke, sampai jumpa, bye-bye. Beta bisa berpidato di Oscar. Serius. Walaupun itu mimpi ya. Tapi itu dia.